Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Iya, sobat-sobat pas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah dari tim Pas Studio kita akan mencoba untuk membuka kelas online kita yang kedua. Yang pertama kemarin tentang kesehatan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu nahu. Mungkin sobat-sobat Pas yang ada di rumah yang ingin belajar ilmu nahu tapi belum kesampaian untuk belajar karena belum ada waktu atau kesempatan, mudah-mudahan dengan hadirnya konten ini bisa menambah wawasan kita dan ilmu kita dalam mempelajari ilmu nahu tersebut. Alhamdulillah syukurillah, kita telah mengundang salah satu ustadz muda di kota Palembang. Mungkin kalau usia nggak beda jauh sama Ana, mungkin bedanya 2 tahun di atas Ana mungkin. Ya, beliau ini sering mengisi di Masjid Agung Kota Palembang, Masjid Agung Jaya Wikromo. Juga mengisi di Musola Azhariyah di 12 Ulu dan mengisi di pengajian-pengajian lainnya dan juga mengajar di pondok pesantren. Ada pemuda yang begitu Masya Allah di dakwanya, ya, mengajar sana sini, jam terbangnya sudah banyak. Mungkin pada penasaran, siapa nih Ustaz yang telah kita undang pada kesempatan kali ini yang akan mengajari kita tentang ilmu nahu? Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mualim Mas Agus Ahmad Nasir Nanang SHI. Ya benar akhi. Masya Allah. Bisa dipanggil Mualim ya? Bebas akhi. Ini jam terbang antum sangat banyak sekali Mualim. Ini Masya Allah. Di sana sini antum Mualim. Boleh dong kasih sedikit wejangan sebelum kita masuk di belajar ilmu nahu nih Mualim. Aduh, ini pertanyaan sulit ini. Tapi kami buka dulu akhi. Mualim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah, dan para ulama-ulama yang melanjutkan perjuangannya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan akhi tadi ya itu tentang jam terbang akhi. Nah, ini apa yang terbang nih akhi? Itu maksudnya jadwal antum padat sekali Mualim. Jadi akhi, pertama ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesempatan waktu untuk dapat hadir juga di Pas Studio ini, dan juga terima kasih juga kepada Pas Studio yang telah mengundang kami di sini. Apalagi kata akhi tadi, di sini kita akan membuat satu konten, yaitu konten kelas online belajar ilmu nahu. Sebenarnya kami belum pantas untuk mengajarkan di dalam ilmu nahu ini akhi, karena mungkin di luar sana ada yang lebih ahli lagi daripada kami. Karena di atas langit pasti ada langit lagi akhi. Masih ada langit Mualim ya. Walaupun pada kesempatan kami yang dimintakan untuk mengajar di sini, namun di sini kami bukan mengajar, namun kami berusaha kita sama-sama belajar. Insya Allah niatnya mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para sobat-sobat Pas dimanapun kalian berada. Insyaallah Mualim. Ya, masalah jam terbang tadi akhi, sebenarnya akhi bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah telah mengarahkan kepada kami, memberikan amanah yaitu sebagai orang yang pendakwah. Yang lain kita tidak terlepas daripada bimbingan daripada guru-guru kami sebelumnya yang telah sabar, susah payah mendidik kami sehingga kami terjun ke bidang dakwah ini. Kami teringat daripada pesan guru kami yang mana beliau mengatakan lebih penting dakwah itu bukan jam terbangnya, bukan banyaknya kita mengisi majelis, namun lebih daripada
bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi bukan masalah padat jadwalnya Bukan Malim. masalah padat jadwalnya, dan juga terlebih khusus kepada diri kita. Bagaimana kita mengajarkan ilmu tadi, kita juga berusaha untuk mengamalkan daripada ilmu tadi. Mendapatkan manfaat juga Manfaat, Malim. ya. Jadi akhi lebih kepada, kalau kami niatnya bukan bangga dengan ngisi majelis di sana ke sini, tapi kami berusaha bagaimana bisa bermanfaat khususnya kepada diri kami pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Naam Malim, jazakumullah khairan Malim. Yang pertama kadzalik. karena antum telah memenuhi undangan kami. Sama-sama akhi. Insyaallah Malim ini bakal jadi berkelanjutan. Ada part 1, part 2 sampai selesai Malim. Masya Allah, insya Allah. Karena kami pengen banget nih Malim bisa belajar ilmu nahu nih Malim, Insyaallah, supaya sama-sama. bisa baca kitab kuning Malim. Iya, sekali-sekali sama-sama kita belajar akhi. Ya, Ya, naam sama-sama kita Malim. belajar. Insyaallah. Kalau hukum ilmu nahu Malim, hukum belajarnya itu apa Malim? Hukum belajar ilmu nahu akhi. Malim. Kalau asalnya belajar belajar daripada belajar ilmu nahu ini sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu ibaratnya akhi, kalau seandainya di dalam satu kelompok itu sudah ada yang bisa, kita mengambil kaidah fikih, kalau sudah diwakili ada orang yang bisa, maka orang yang lain nggak perlu untuk belajar ilmu nahu tersebut, sudah diwakilkan. Namun ada kalanya dia menjadi hukum wajib akhi. Bagi siapa itu? Kalau kita mengambil daripada kaidah fikih, itu yang disebut al-wasailu hukmul maqasid. Ada istilah al-wasailu hukmul maqasid. Hukmul maqasid. Ya. Jadi maksudnya hukumnya perantara itu sama halnya dengan hukum yang menjadi tujuan. Jadi misal kayak ini akhi, kita belajar Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Maka orang-orang yang ingin mempelajari, memahami daripada Al-Qur'an, maka dia mesti mempunyai perantara. Apa itu perantaranya? Belajar ilmu nahu. Maka ketika dia ingin memahami Al-Qur'an butuh perantara. Nah, perantaranya belajar ilmu nahu, maka belajar Ilmu ilmu nahu menjadi wajib. hukumnya menjadi wajib. Jadi fardu ain. Iya, hukumnya menjadi fardu ain. Jadi wajib hukumnya Jadi wajib bagi orang yang yang ingin memahami Al-Qur'an. Karena untuk memahami Al-Qur'an akhi tidak sembarangan kita untuk mengartikan, untuk menjelaskan, apalagi untuk mentafsirkan daripada Al-Qur'an butuh ilmu, khususnya belajar ilmu nahu seperti ayat akhi. Kalau boleh kami contohkan, kalau kita mengartikan ayat ini tanpa ilmu nahu kayak biasa, seperti dalam ayat inna ma'al usri yusra. Oh iya, itu biasa Malim kita dengar. Kita biasa dengarnya. Dan kalau seandainya jadi imam gitu sering mengangkat ayat ini. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu Pasti ada kemudahan. Kalau orang yang mendengarkan ini tanpa dia memahami ilmu nahu, maka seperti biasa. Padahal kalau kita kaji dalam ilmu nahu kayak ini akhi. Di sini ada inna ma'al usri. Kalimat al-usri itu kalimat ma'rifah. Kalau ma'rifah itu sesuatu yang kita ketahui, sifatnya khusus. Jadi sesungguhnya di dalam kesusahan itu, di sini diartikan satu kesusahan sebenarnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, yusra di sini kalimat nakirah. Kalimat nakirah, yang mana nakirah sifatnya umum, lebih luas. Artinya kalau kita memahami ayat ini, uniknya sesungguhnya bersamaan daripada adanya kesusahan itu ada kemudahan. Adanya satu kesusahan. Satu kesusahan dibalas oleh Allah Banyak kemudahan. Karena ilmu nahu tadi. ilmu nahu tadi kita. Artinya kalau kita paham ilmu nahu asyik lagi. Kita akan semakin dekat kepada Allah. Kita semakin memahami ilmu agama. Itu keuntungan kita belajar ilmu nahu. Ilmu nahu. Sobat-sobat pasti tambah semangat nih Malim. Ya. Kalau dengar antum ini, biar kita lebih paham lagi tentang Al-Quran, tentang yang lain dan juga Malim, Masya Allah. Untuk belajar ilmu nahu nih Malim, kita nih kan kalau sahabat-sahabat pasti kan ada yang usianya kan ada yang di bawah 50, ada yang di atas 50, ada yang 40, 20. Kalau belajar ilmu nahu ini berapa lama Malim untuk belajarnya? prosesnya akhi. Proses belajarnya. Ya kalau untuk belajar ilmu nahu ini akhi sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Ya,
ada tingkatan-tingkatan. Ada yang dia standar, yang menengah sampai tingkat yang paling sulit kalau dia memahami syair-syair. Udah ke atas itu Malim. Itu tinggal ke atas. Level tinggi itu Ya, Malim. namun kalau kita mempelajari hanya sekedar kita ingin membaca kitab kuning, ya, maka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, akhi. Bahkan sekarang ini kita lihat channel di YouTube, orang berusaha untuk membuat satu konten. Kami pernah melihat itu dalam waktu 6 jam, dia buat 6 jam bisa Baca memahami kitab kuning. kitab kuning. Dalam waktu 6 Iya, jam. bisa membaca kitab kuning dalam waktu Masya 6 jam. Allah. Artinya kan belajar ilmu nahwu ini prosesnya tergantung kitanya, akhi. Tergantung kita, semangatnya kita. Insya Allah kalau kita semangat, kita terus rutin kontinu belajarnya, insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Dan memang belajar ilmu nahwu ini, akhi, godaannya luar biasa. Godaan maksudnya kalau kita terdapat kendala di situ kita akan merasakan jenuh, akhi, ketika belajar. Padahal kita teringat kalau belajar ilmu nahwu itu sebenarnya asyik, akhi. Nah, Malim. Memang di awal kelihatannya kita susah belajar ilmu nahwu. Namun lama kelamaan kalau sudah kita paham, maka kita akan ketagihan untuk mempelajari lanjut. Oh, lebih asyik lagi Iya, Malim. lebih asyik lagi. Sebagaimana orang kalau naik ke atas bukit, akhi. Itu dibandingkan antara orang belajar nahwu dan belajar fikih. Fikih. Kalau belajar nahwu itu ibarat kita naik bukit, akhi. Awalnya kita sulit naik. Oh, untuk Tapi mendakinya susah, Malim. Lama-kelamaan kalau kita sudah sampai akan menjadi Masya Allah, jadi lebih mudah dan senang Malim. senang kita. Kalau sudah di puncak. Nah, sebaliknya kalau kita belajar ilmu fikih, akhi, awalnya kelihatan mudah. Turun dari gunung. Gunung, Mudah awalnya jalannya. lama-lama kita akan merasa Semakin semakin dalam, semakin sulit. Itu bedanya. Masya Allah, artinya kalau ada yang 6 jam mungkin mudah-mudahan kita lebih dari itu Malim. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, berarti balik-balik tergantung semangat Malim ya. Semangat kita dan sabar. Tergantung semangat dan sabar dalam belajar ilmu nahwu. Insya Allah Malim. Kalau kitab Malim, kitab belajar ilmu nahwu nih, kitab apa yang paling sering dibaca untuk belajar ilmu nahwu? Kalau untuk referensi kitab ilmu nahwu sebenarnya, akhi, banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, baik itu tingkat yang paling dasar maupun tingkat yang paling tinggi, seperti kitab Matan Ajrumiyah Matan Jumiyah. itu yang sangat banyak yang pelajari di pondok-pondok, bahkan mereka sampai hafal, akhi, kitab Jurmiyah itu. Terus juga syarahnya ada Mukhtasar Jiddan, terus juga Mutammimah, terus juga ada Al-Kawakib, terus juga ada Alfiyah Imam Malik 1000 bait tentang pelajaran ilmu. 1000 bait. Iya, ilmu nahwu. Alfiyah Malim. Iya. Itu dihafal-hafal Malim di Dihafal pondok. semua oleh mereka-mereka Yang ada di pondok, belajar di pondok. Cuman ada lagi kitab yang ringan, akhi, yang kami baca juga, itu kitab pengantar ilmu nahwu. Jadi belum belajar Belum ilmu belajar nahwu, ilmu nahwu, tapi kita masih dikenalkan dulu. masih pengantar. Iya, masih pengantar, seperti dikarang oleh Al Habib Hasan Baharun, Masya Allah. pendiri daripada Pompes Dalwa. Dalwa. Iya. Masya Allah Malim. Jazakumullah ya kan Malim. Sama-sama. Atas ilmunya ini Malim. Nah, kita sesudah ini mungkin kita masuk ke pelajaran kita tentang ilmu nahwu. Sebelumnya Malim, fadhol Malim, dimin dulu Malim. Ya, maaf. Biar nanti apa Biar lebih santai. Lebih santai dalam mengajar Malim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat pas, ya kita mulai belajar saat ini. Kita belajar kelas online sama Mu'alim Nasir tentang ilmu nahwu. Mungkin yang ada pena Malim, yang ada buku sambil menulis Malim tentang apa faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Mu'alim Nasir. Ya. Ini metode langsung dari Mu'alim Nasir dalam mengajar tentang ilmu nahwu. Untuk awal ini Malim, apa yang kita pelajari? Insya Allah kita akan belajar tentang al-kalam. Tentang al-kalam kita akan belajar. Nah, Malim. Pada kesempatan session kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mudah-mudahan berharap pada Allah berikan pemahaman sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami dari belajar ilmu nahwu ini. Untuk session pertama kali ini kita akan belajar tentang istilah al-kalam. Al-kalam. Ya, mungkin sobat-sobat yang ada di pas studio mungkin baru mendengar kalimat al-kalam ini. Jadi al-kalam, sebelum kita memahami al-kalam lagi, di sini kita akan memberikan satu gambaran dulu, penjelasan yang lain, yaitu kita belajar tentang istilah-istilah. Ada nama istilah huruf, huruf. Kayak di Indonesia, bahasa Indonesia. Kita hubungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. dan bahasa Arab.
Kalau huruf kan huruf akhi kalau dalam Indonesia seperti Huruf alfabet. huruf alfabet A, A, B, B, C, C, D. D, E. Nah, itu huruf di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, huruf di dalam bahasa Arab akhi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. sa. Nah, Oke. itu huruf hijaiyah. Alif. Terus menaik tingkat ke atasnya ada yang namanya kata. Kata dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia akhi seperti saya. Oh, gabungan dari Nah, huruf, jadi itu Malim. gabungan antara huruf tadi, antara huruf S, A, Y, A, menjadi satu kata. Kata. Digabungkan. Yaitu saya. Saya. Seperti saya makan. Gabungan antara M, A, K, A, N. Jadi makan. Nah, jadi gabungan. Jadi kata itu gabungan dari huruf-huruf. Kalau di dalam bahasa Arab, huruf itu disebut kalimah. Kalimah. Gabungan dari huruf dalam bahasa Gabungan, Arab. ya, Jadi disebut kalimah itu sama seperti kata. kata seperti ana. Saya Oh, tadi ana. ana, gabungan dari alif dan Alif, nun. nun, ana. Misalnya makan, akulu. Oh, Alif, kaf, kaf, lam, lam. akulu. Itu disebut namanya kalimah. Kalimah dalam bahasa Ini Arab. sobat-sobat mesti paham betul ini. Istilah diawalin karena akan mempengaruhi penjelasan Berikutnya, Malim. Jadi kalau di Indonesia itu kata, kata, kalau di bahasa Arab itu kalimah. kalimah. Nah, Betul. soalnya di Indonesia ada juga kalimat, Malim. Nah, itu naik ke atasnya lagi ya. Ada di dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Gabungan dari kata-kata. Apa tuh kalimat? Gabungan dari kata-kata tadi. Seperti saya makan. Apa yang dimakan? Saya makan roti misalnya. Ya, itu kalimat Kalimat dalam di bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Maka di dalam bahasa Arab disebut al-kalam. Oh, al-kalam. Al-kalam. Gabungan dari kalimah-kalimah. Gabungan daripada kalimah-kalimah. Ada istilah lain, Malim, dari al-kalam? Nah, namun di sini al-kalam para ulama nahu menyebutkan ada 4 syarat. 4 syarat biar dia menjadi al-kalam. Ya, jadi yang pertama al-kalam itu al-kalam wal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu dia berupa lafaz. Dan dia juga yang tersusun. Dan dia juga memberikan faedah. Dan dia juga harus dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi syarat dari kalam itu dia dari 4 4. Yang pertama lafaz. Yang kedua murakkab tersusun. Mufidu. Yang memberikan faedah. Wad'i. Dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia juga ada. Ya. Ada huruf, ada kata, ada kalimat. Ya, benar. Dalam bahasa Arab ada juga. Ada juga. Ada huruf, ada kalimah, Ada kalimah. ada al-kalam. Nah, Al-kalam tadi ada syaratnya tadi. ada syarat tadi. Dikatakan 4 tadi. kalam harus memenuhi 4 syarat ini. Nah, terus lafaz itu lafaz apa maksudnya? Lafaz maksudnya kalau di dalam ilmu nahu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi dia lafaz itu atau ucapan lah akhi, bisa dikatakan ucapan yang dia terdiri dari bagian huruf hijaiyah. Ya, suara ucapan itu harus terdiri dari bagian daripada huruf hijaiyah. Misalnya kalimat zaidun. Zaidun terdiri dari kata zai, ya, dal. Dari huruf Zaidun. zai, ya. Intinya dia lapasnya ucapannya harus dengan bahasa Arab. Zaidun kan. Terus tadi ada kalimat murakkab yang kedua syaratnya. Maksudnya itu ma tarakkaba min kalimatin afa aksar. Dia minimal tersusun dari 2 kalimat atau lebih boleh. Ya, misalnya zaidun qaimun atau qama zaidun. Gabungan dari 2 kalimat. 2 kalimat. Qama zaidun. 2 kalimat. Maka ini disebut al-kalam. Terus yang ketiga tadi yang memberikan manfaat. Faedah. Maksudnya itu akhi ketika orang yang mendengarkan dia mengerti. Kita yang mengucapkan mengerti dan orang yang mendengarkan mengerti. Paham. Seperti qoma zaidun. Si Zaid sudah berdiri. Paham kan orang yang mendengarnya berarti si Zaid sudah berdiri gitu. Terus ada lagi bil wad'i tadi. Dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Jadi syaratnya harus dengan menggunakan bahasa Arab. Qoma zaidun. Jadi itu akhi yang pertama kali untuk kita pahami tentang al-kalam dan istilah-istilah yang tadi. Ada kata dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Arabnya, ada huruf dan dalam bahasa Indonesia, huruf dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Arab.
Terus kalimat dalam bahasa Indonesia dan kalimat dalam dalam bahasa Arab. Mungkin sobat-sobat pas yang ada di rumah, jadi kita membedakan dulu antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahasa Arab benar. Artinya kalau seandainya ke depan ini Malim masih nyebut kalimah, berarti itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab benar. Kalau kalimah, tapi kalau nyebutnya kalimat itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ada kalimah sama kalimat itu dulu. Jadi gabungan huruf di Indonesia ada huruf alfabet digabung menjadi kata, Ya. kata digabung menjadi kalimat. Kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab ada huruf digabung menjadi kalimah, Kalimah. kalimah digabung menjadi Al-kalam. al-kalam. Itu Malim. Iya, benar. Syarat Oke. al-kalam tadi ada 4. Ada 4. Ya, yang satu lafaz, Lafaz, murakab, ya murakab, yang tersusun, mufid, mufid, yang memberikan faedah, memberikan faedah, wat'i dengan menggunakan bahasa Arab. Aduh, ini Malim tampaknya tambah seru nih Malim. Belajar Insyaallah. ilmu nahu. makin dalam makin seru. Makin seru Makin Malim. asyik kita mempelajarinya. Kayak naik gunung tadi Malim. iya, benar. Memang susahnya di awal Malim. Awal. Insyaallah ke depan tambah susah atau lebih mudah nih Malim? Insyaallah akan semakin mudah. Akan semakin mudah. Malim jadilah dulu ini Malim. Iya. Belajarnya Malim. Sama-sama pas supaya bisa mengulang lagi. Insyaallah. Ke depannya insyaallah kita bakal datang part 2 Malim. Iya. Untuk belajar tentang ilmu nahu. Sobat-sobat pas yang ada di rumah boleh dong isi di kolom komentar apa yang mau dipelajari. Iya. Untuk Kalau part boleh, kedua apa yang mau ditanyakan? apa yang ditanyakan insyaallah nanti kita akan coba menjawab Malimnya. Insyaallah. Jazakumullah khairan Malim. Antum kadzalik, akhi. Telah mengisi di part 1 kita tentang ilmu nahu pada kesempatan kali ini. Sobat-sobat pas yang ada di rumah, lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.